dipersembahkan oleh PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangnya sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Bang Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Lebih ideal Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Ya, tapi kalau saya ditanya siap atau enggak, ya harus siap. Kalau udah pasangan sama Ridwan Kamil kan itu kan Siap juga. Baik pemirsa, langsung saja kami akan membahasnya bersama 6 narasumber di Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu, kemudian juru bicara PKS M. Iqbal, dan Ketua DPW PKB Jakarta Hasbialah Ilyas. Di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Baik, Waalaikumsalam. Saya akan langsung ke Bang Iqbal. Kita langsung putarkan, ada pernyataan, kami buatkan grafisnya ini, pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku yang mengatakan sudah ada tawaran cawagup dari Koalisi Indonesia Maju. Katanya sedang kita coba, sedang dianalisis, kita kaji mana kira-kira yang nanti paling maslahat. Kira-kira begitu, tapi yang jelas di sini dinyatakan ada tawaran cawagup ya dari Koalisi Indonesia Maju. Kita tahu Koalisi Indonesia Maju ini adalah koalisi Prabowo Subianto dan Gibran pada saat di Pilpres, tapi katanya lanjut lagi untuk Pilkada. Jadi Bang Iqbal, apakah ini tanda-tandanya PKS akan meninggalkan Anies karena mulai digoyang oleh Koalisi Indonesia Maju? Ya, saya kira sebagai partai pemenang di Jakarta wajar saja ada banyak tawarannya. Karena kali ini ketua DPRD-nya ada di PKS dan PKS memiliki 18 kursi. Yang tentu saja bukan hanya faktor perahu, tapi juga keberlanjutan pemerintahan dan Jakarta ke depan. Jadi wajar. Oh, sekarang tagline-nya keberlanjutan, bukan perubahan lagi? Keberlanjutan pemerintahan Mas Anies. Oh. Jadi wajar saja bahwa PKS ketika seandainya memang benar akan mengusung Mas Anies, seperti yang diusulkan DPW PKS Jakarta, tentu saja mengkhawatirkan banyak orang. Karena ibaratnya orang yang pernah main di Piala Dunia, main di Liga 1 gitu loh. Dia pasti punya dominasi, dia punya popularitas dan punya skill yang lebih canggih dari pemain-pemain sebelumnya. Jadi saya melihat bahwa tawaran itu memang ada banyak ya. Tetapi kali ini kami ingin PKS sebagai pemenang ingin juga kader PKS itu juga akan digandeng sebagai wakil minimal. Sekedar ingin atau ini mutlak harus kader PKS yang menjadi cawagup? Ya, kalau Mas Anies ingin mendapatkan periode PKS, syaratnya adalah kader PKS sebagai wakilnya. Ini keluar dari pernyataan Bang Iqbal ya? Ya, pimpinan sudah menyampaikan itu juga. Pimpinan juga sudah menyampaikan syarat kalau Anies mau diusung oleh PKS, cawagupnya harus dari PKS. Betul. Kalau tiba-tiba PDI Perjuangan mau ngusung Anies juga dan mau juga kursi cawagup, ya Bang Masinton, mau juga kursi cawagup kalau mengusung Anies? Ya, politik itu kan bukan sekedar jabatan, artinya bahwa nama Pak Anies salah satu yang direkomendasi ya dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta kepada DPP PDI Perjuangan. Artinya bahwa selain nama Pak Anies ada nama Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama Pak Andika, ada nama Bu Risma dan lain-lain. Nah, artinya ketika sebelum diputuskan nanti partai sedang melakukan survei apa yang menjadi kehendak dan keinginan dari warga Jakarta khususnya. Nah, maka dalam penentuan calon gubernur Jakarta berikutnya ini ya kita juga masih sedang berproses. Artinya dari sekian nama-nama tadi ya menarik memang nama Pak Anies dan nama Pak Basuki Cahayapurnama yang juga pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta. Keduanya kan pernah duel berat ya di 2017 ya. Jadi agak mengejutkan ini PDI Perjuangan tiba-tiba tertarik untuk mengusung Anies sebagai cagup. Ada apa Bang Masinton? Artinya kan kita juga harus melihat potret
di akar rumput kan, apa yang menjadi keinginan warga masyarakat. Nah tentu kita melihat itu kan kita harus menyampaikan kepada publik bahwa publik ada yang muncul itu ada nama Pak Anies, ada nama Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama-nama lainnya, dan kemudian seperti nama Pak Anies juga diminati sama akar rumput PDI Perjuangan juga. Nah artinya kan bahwa selama kepemimpinan Pak Anies kan berarti nggak ada masalah buat PDI Perjuangan. Tidak ada masalah ya. Oke, baik. Baik Anies Baswedan maupun PKS sekarang kan seperti lagi menjadi magnet lah ya, primadona di Pilkada Jakarta ini. Makanya Bang Habib saya ingin klarifikasi ke Anda. Benar tidak itu ada tawaran resmi kepada PKS dari Koalisi Indonesia Maju langsung kursi Cawagup? Ya kalau pertanyaannya tawaran resmi sampai sejauh ini kan belum diumumkan. Jadi kita tidak bisa mengkonfirmasi itu benar. Tapi namanya politik dinamis ya. Dan Gerindra itu adalah partai yang tidak tidak punya musuh gitu loh. Tidak ada satupun partai politik yang kami antikan. Misalnya kami pasang garis nggak boleh pokoknya koalisi dengan partai A atau partai B, nggak ada. Dari dulu sampai sekarang dan insya Allah sampai kapanpun politik kami adalah politik merangkul. Ya. Jadi kalau ditanyakan tawaran resmi ya seperti saya belum, karena kenapa? Karena cagup resminya juga belum ada, ya kan? Kalau disebut-sebut misalnya Pak Ridwan Kamil, ya Pak Ridwan Kamil kan waketum Partai Golkar. Dan beliau juga belum secara ofisial menyatakan kesediaannya maju di Jakarta. Jadi barang begini kan kita nggak bisa paksa-paksa, ya. Harus dibangun dengan komunikasi. Kalau kemarin ada yang disampaikan kawan-kawan ingin mengajukan Pak Ridwan Kamil itu semata-mata pimpinan kami, terutama misalnya Pak Dasko. Menyampaikan apa yang berkembang di konstituen kami. Ya. Tapi belum menjadi sikap resmi partai. Sikap resmi itu kan ketika didaftar. Saya ulang lagi. Jadi di konstituen muncul nama Ridwan Kamil. Ya, itu yang disampaikan Pak Prabowo ya, menyampaikan ke teman-teman pers ya. Ada fenomena itu ya. Dan sambil ini komunikasi terus kami maksimalkan dengan partai-partai. Kalau begitu Bang Habib, komunikasi sudah dibangun, yang jelas sudah tadi Presiden PKS menyebut ada tawaran meskipun mungkin sifatnya informal. Tapi tawaran itu apakah ini tawaran yang mungkin akan menuju ke arah yang lebih serius, ke akad yang lebih serius, atau cek ombak dulu deh? Saya nggak ngerti pertama, saya tidak mengkonfirmasi ada atau tidak tawaran resmi atau tidak resmi. Tapi namanya politik itu kan semua diawali dengan hal yang nggak resmi, hal yang terlihat tidak serius. Bisa jadi nantinya serius, nggak ada masalah. Ya, jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam waktu yang memang justru cukup lama, ini masih 2 bulan. Kalau kita ingat ya, majunya Pak Anies tahun 2019 itu kalau nggak salah di malam terakhir sebelum besoknya daftar, baru keluar nama Pak Anies Baswedan. Maghrib itu aja belum keluar nama. Ya, tapi setelah Isya kalau nggak salah baru disepakati Pak Anies berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno waktu itu. Gerindra dan PKS berkoalisi ya, mengusung Anies ya. Apakah begitu juga koalisi waktu itu akan Pak terjadi Jokowi, lagi nih di Pilkada 2024? Waktu Pak Jokowi 2012 itu juga last minute. Gerindra hampir mencalonkan Pak Foke waktu itu. Sudah ada rekomnya tapi belum disubmit aja, belum didaftar. Oke. Tiba-tiba last minute mencalonkan artinya banyak kemungkinan yang masih bisa terjadi. Joko Widodo. Oke, baik. Pak Hasbi dari PKB sudah bahkan bulat ini. Sepertinya di antara yang lain mengatakan hanya calon tunggalnya adalah Pak Anies ya. Pak Anies, ketika mendengar bahwa PKS ini mendapatkan tawaran, kita tidak tahu formal atau informal dari Kim, apakah PKB merasa khawatir bahwa ini kawan koalisi selama di Pilpres yang katanya mau lanjut lagi di Pilkada akan berpindah ke kubu sebelah? Ada kekhawatiran itu? Tidak ada kekhawatiran karena PKB DKI Jakarta pada waktu itu mendeklarasikan Pak Anies karena mengikuti
sahabat PKS dan PDI. Follower. Karena kan sebelumnya Kalau PKS. tiba-tiba setelah itu PKS-nya PDI, pindah, ikut kita juga nggak? ikut. Sebenarnya PKB ini terakhir. Diawali oleh PKS dan PDI. Ya motornya kan PKS nih. Iya. Kalau tiba-tiba nanti PKS pindah gimana? Ya kita lihat siapa yang konsisten atau tidak. Kan di soal itu aja. PKB tapi sudah declare berani konsisten. Insya Allah kalau DPW PKB DKI sampai hari ini konsisten. Karena kita bukan lihat sosok Pak Aniesnya ya. Kita lihat kinerja DKI Jakarta 2 tahun ini setelah ditinggal Pak Anies kan tahu sendiri hampir bisa dikatakan amburadul Jakarta hari ini. Salah satu contoh yang langsung kepada masyarakat, saya ini sudah 15 tahun di DPRD, sudah paham benar kondisi DKI Jakarta. Jadi saya sudah ngalami 5 gubernur. Mungkin agak yang paling kurang baik ini pada zaman sekarang ini. 2 tahun ini setelah ditinggal Pak Anies. Kita lihat sekarang, untuk lansia berkurang, sampai urusan masjid itu kurang. Jadi saya ini PKB bukan lihat sosok Pak Anies, siapa yang bisa membenahi Jakarta. Kebetulan Pak Anies petahana, dibawa kepemimpinan dia bagus, pada waktu itu kepemimpinan beliau yang didukung oleh Bang Habib juga. Jadi pada waktu itu. Jadi maksudnya tidak akan goyang nih, meskipun nanti mungkin tawarannya datang ke PKB bahkan. Insya Allah. Insya Allah, oke. Oke, Bang Nurdin. Nunggu wangsit ketua umum kita pulang dari haji. Oke, kita lihat makin mantap atau bagaimana ya. Oke, Bang Nurdin, Golkar sebetulnya ingin tidak sih ada partai lain di luar Kim yang berkoalisi untuk mengusung cagup, cawagup Pilkada DKI Jakarta? Silvi, tatkala demokrasi dibangun dengan multi partai, maka koalisi itu adalah sebuah kebutuhan. Dan itu ditentukan oleh lobby-lobby. Jadi ketika ada tawar-menawar antar partai dalam sebuah kompetisi politik, itu adalah hal yang sangat biasa. Golkar tentu di Kim ini sekarang sangat kompak ya. Gerindra, PAN, dan lain sebagainya itu sangat bersahabat dan sangat kompak. Cuma ini tidak selalu linear kepada pilkada di tingkat provinsi maupun pilgub maupun daerah. Nah, oleh karena itu Partai Golkar untuk menentukan sikap di DKI itu sampai saat ini kita masih mempertimbangkan berbagai aspek dan kita menunggu survei karena mekanisme di Golkar kita harus melakukan survei 2 kali baru penetapan dan sekarang baru survei pertama kita lakukan di akhir Juni ini survei kedua atau minggu pertama Juli nanti pertengahan Juli atau akhir Juli baru penetapan. Nah Ridwan Kamil itu kita telah memberikan 2 surat tugas yaitu di Jawa Barat dan di Jakarta. Tapi kita juga sangat menghormati dan mempertimbangkan dengan saksama apa yang menjadi sahabat kita dari Gerindra maupun PAN yang telah mengusulkan Ridwan Kamil. Tapi Partai Golkar tentu tidak mau kehilangan dua-duanya. Pasti mempertimbangkan apakah kalau di Jakarta tidak kehilangan Jawa Barat, tidak kehilangan Jakarta. Itu aspek yang dipertimbangkan. Tidak berarti bahwa kita tidak menyatukan visi dan semangat dengan KIM. Nah pertanyaannya sih kalau misalnya ada partai lain yang mau. Sekarang yang saya dengar ya bukan menawarkan ke PKS untuk, yang saya dengar dari Golkar ya. Sebagai wakil ketua umum, bincang-bincang non formal. Bukan menawarkan PKS untuk menjadi wagub di Jakarta. Tapi menawarkan PKS untuk masuk di koalisi untuk pemerintah Pak Prabowo. Itu yang saya dengar. Saya belum pernah dengar untuk DKI ditawarkan sebagai wagub. Jadi saya itu informasinya. Tapi yang saya dengar bahwa kita kayak KIM itu menawarkan kepada PKS untuk gabung di pemerintahan Pak Prabowo. Itu yang saya dengar. Ya, saya nggak tahu Pak Habib apa mendengar juga atau tidak itu. Tapi itu yang kenapa? Karena Pak Prabowo tentu ingin keberlanjutan pembangunan ini menuju Indonesia Emas itu dengan tidak ada konflik-konflik politik. Artinya ada stabilitas lah yang menjamin keberlanjutan pembangunan. Oke. Kita sekarang dengar ada 2 versi ya, ada tawaran terkait dengan kursi cawagup atau tawaran untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi yang jelas Mas Jayadi, apapun tawaran yang datang kepada PKS, apakah ini merupakan kegenitan politik atau memang serius ingin dijalani? Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh
Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Mas Jayadi, kalau menurut Anda godaan ke PKS ini hanya sekedar kegenitan politik, gula-gula politik saja, atau memang serius berpotensi sekali PKS digandeng masuk ke koalisi Indonesia Maju, entah itu dalam konteks Pilkada Jakarta maupun pemerintahan Prabowo? Ya itu logika politiknya benar itu. Maksudnya itu bisa dipahami. Dan yang disampaikan oleh Bang Nurdin dengan Bang Iqbal itu tidak berbeda, itu sebenarnya sama konteksnya, kan sejalan aja itu. Masuk ke Kim tapi sekali juga nawarin cawagup untuk Kim, itu kan tidak beda sebetulnya dalam konteks politik Jakartanya, satu paket sebetulnya itu. Nah, saya kira itu masuk akal. Kenapa? Dari berbagai data yang saya tahu sampai dengan saat ini itu memang kalau diasumsikan yang maju itu dua, Anies sama RK, memang dua-duanya bisa sangat kompetitif. Tentu saja karena Anies petahana, dia masih punya keunggulan. Sehingga peluang menangnya untuk sementara lebih besar gitu. Tetapi data-data kebanyakan menunjukkan bahwa baik Anies maupun RK itu masih memerlukan tambahan suara untuk memperoleh batas 50% lebih. Karena di DKI kan harus bisa 2 putaran atau harus 50% plus 1. Ya, dengan undang-undang yang baru cukup sekali. Kalau dapat 50. Kalau dapat tidak perlu. Cukup sekali. Sama seperti pilkada lainnya. Karena sudah undang-undang daerah khusus Jakarta. Tidak perlu mencapai 50+1. Tidak perlu mencapai sudah diputuskan gitu ya. Ya, kalau dua berarti kan dia harus tetap memperoleh 50% lebih kan. Kalau hanya dua yang maju. Ya pasti. Ya gitu. Nah, dua-duanya itu perlu tambahan berarti. Dari mana sumber tambahan itu? Kalau Ridwan Kamil tambahan suaranya dari basis Mas Anies atau dari basis PDI kemungkinan. Sebaliknya juga sama, kalau Mas Anies perlu tambahan suara untuk mengamankan 50% lebih itu dari basis yang selama ini bergabung di Kim, ya, katakanlah basisnya Ridwan Kamil atau basisnya PDI Perjuangan. Nah, kalau misalnya calon yang mungkin dari Kim dalam hal ini Ridwan Kamil itu mencari tambahan suara dari basisnya Anies, itu kan masuk akal gitu. Dan salah satu cara untuk itu adalah dengan mengajak PKS, karena yang paling kuat. Betul tidak ada upaya untuk menjegal Anies maju di DKI? Kalau PKB sama Nasdem plus PDI kan cukup itu. PKB PDI cukup. Iya, PKB PDI juga cukup gitu. Jadi kalau hanya diambil satu, hanya PKS saja tapi kan ada cukup. basis masa PKS yang selama ini kita tahu begitu loyal dengan Anies. Ya, itu berarti bukan menjegal Aniesnya, tapi mengupayakan agar basisnya itu pindah. Menggerus suara Anies. Menggerus suara. Itu kan sah aja, biasa dalam strategi untuk menambah suara kan gitu. Jadi kalau ada upaya seperti itu, saya kira masuk akal. Karena memang itu salah satu yang harus dikerjakan. Nanti kita lihat apakah misalnya ada upaya juga misalnya dari Kim untuk mengajak basis PDI untuk bergabung, gitu kan? Katakanlah kalau kita referensikan pertarungan itu ke Pilpres kemarin, misalnya, katakanlah berarti basis Kim Pak Prabowo itu kan sekitar 41%-an, basisnya Anies 41%-an juga, kan cuma beda 0,6 ya antara keduanya. Nah, sementara PDI Ganjar itu kan 17%-an, jadi 17% itu bisa jadi rebutan. Kalau misalnya 17% itu tidak bisa diambil misalnya oleh koalisi yang mencalonkan Ridwan Kamil, maka salah satu pilihannya adalah mengambil dari basis Anies. Dan itu tentu masih mungkin diupayakan, apalagi ada sejarah kan, misalnya Gerindra yang di Kim pernah bekerja sama sangat erat di DKI dengan PKS misalnya, bahkan bekerja sama dengan Anies. Jadi mungkin saja masih jalur-jalur untuk ke sumber-sumber suara itu masih ada kan gitu. Oke, yang berbeda sekali baik itu secara ideologi maupun pilihan politik di tahun 2017 dengan 2024 ini tentu saja adalah PDI Perjuangan, Pak Masinton. PDI Perjuangan dengan PKS itu kan sudah beberapa kali ya di Pilkada DKI Jakarta itu tidak bekerja sama. Menjadi lawan yang berat di 2017. Apa titik temu kepentingan yang akhirnya membuat PDI Perjuangan merasa kali ini bisa bekerja sama politik dengan PKS di 2024 ini untuk mengusung Anies? Titik temu kepentingannya apa? Selain ingin menang ya, apakah karena ada kepentingan untuk melawan kekuasaan yang ada sebagai wujud antitesa dari kekuasaan yang ada atau bagaimana? Ini kan kita baru bicara tentang Aniesnya, belum bicara gabungan partai-partainya begitu ya.
Nah artinya PDI Perjuangan juga ketika harus mengusung, dia juga tidak bisa sendirian. Dia harus membutuhkan partner gitu ya, untuk memenuhi syarat pengusungan tadi. Nah maka sebenarnya adalah kalau dengan selama ini kita dengan PKS memang selalu bertarung di Jakarta, tingkat pertarungannya gitu ya dalam level pemilihan kepala daerah. Nah kita kan belum menjajaki antar partai politik ini, masih bicara tentang figur tadi. Nah tentu dari figur tadi baru kemudian nanti kita bicara tentang partai-partai mana yang menjadi punya platform yang sama untuk memenangkan figur calon tadi. Nah kita baru bicara tentang calonnya, belum bicara tentang partai politiknya nanti dengan siapa, apakah dengan PKS, apakah dengan PKB, apakah dengan yang lain, tentu akan komunikasi tindak lanjutnya, seperti itu Mbak. Oke, tapi kalau nanti sama-sama PKS akan mengusung Anies Baswedan itu tidak masalah ya di Pilkada Jakarta? Ya tentu sebagai partai politik kan yang menyamakan kita nanti kan platform dan program bersamanya. Ketika bicara tentang Jakarta ini kita mau apakan. Oke. Secara Tapi sama-sama. boleh kita munculkan ya jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai di DKI Jakarta dari hasil Pileg 2024 kemarin. Kalau kita lihat dari tabel berikut ini yang akan kami munculkan. Di kursi DPRD Jakarta itu yang paling banyak kursinya adalah PKS, 18 kursi. Kemudian ada PDI Perjuangan 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 11, Golkar kemudian bersama dengan PKB masing-masing 10 kursi, dengan PSI juga, baru disusul partai-partai lainnya. Pertanyaannya dengan selisih kursi yang tipis seperti ini tapi masih dominasinya adalah PKS, apakah akan berebut nih antara PKS dengan PDI Perjuangan untuk kursi cawagup kalau misalnya nanti cagupnya sudah Anies, Bang Masinton? Belum bisa kita simulasi lah, kita nggak mau berandai-andai gitu ya. Nah nanti kan figurnya siapa, kemudian mitra pengusungnya partai-partai politiknya siapa, kan itu baru bisa dibicarakan. Kalau sekarang kan terlalu dini lah masih saya bicara. malu-malu ini Bang Masinton. Mengandaikan, artinya bahwa partai politik pasti berkepentingan untuk menempelkan calonnya ya sebagai pasangan calon dengan gubernur serta wakil gubernur nantinya. Pasti PKS juga pasti berkepentingan. Kalau PKS sudah jelas ya Bang Iqbal ya, dengan kursi juga sebanyak ini pertama di DKI harus cawagup dari PKS. Saya kira itu adalah cara ya bagaimana PKS ini mendapatkan kesempatan. Karena bagi kami PKS itu sudah sangat dalam lah hubungan sama Mas Anies. Mulai dari pencalonan pertama kali di Jakarta, kami rela kadernya hanya jadi ketua tim ses. Ya kan? Padahal sudah mau hampir deklarasi waktu itu Sandi Mardani. Kemudian di Pilpres juga kami punya tokoh-tokoh, tapi kami mengusung Mas Anies. Dan kali ini saya kira inilah kesempatan Mas Anies membalas budi kepada PKS. PKS juga untuk bisa menjalin ketokohan branding partai sebagai partai kader, di mana anak muda PKS juga banyak, tokoh-tokoh PKS juga banyak yang kompeten. Siapa calon terkuat pendamping Anies dari PKS? Saat ini ada beberapa nama ya, ada Pak Soebul Iman, ada Pak Mardani ya, ada Pak Ketua DPW PKS ya. Jadi ini semuanya masih dinamis, tetapi kami sudah menyiapkan nama-nama terbaik yang memiliki kompetensi. Oke, baik. Mungkin dari hitung-hitungan PKS itu tepat ya, logis gitu. Tapi belum tentu itu cocok dengan hitung-hitungan elektoral untuk memenangkan DKI. Kalau yang maju cuma 2. Kalau yang maju bisa 3 misalnya, itu mungkin. Tapi kalau yang maju itu ada 2, mau tidak mau kan harus menjamin adanya 50% lebih itu. Nah, maksudnya cawagupnya harus figur-figur. Cawagupnya harus orang dari sumber suara yang berbeda. Gitu. Selama ini datanya konsisten sejak beberapa kali pemilu itu, suara konstituen PKS itu memang sangat dominan ke Anies. Jadi kalau misalnya ceruknya sama, tidak ada penambahan. Jadi kalau misalnya wakil dari PKS juga, maka tambahan suara itu dari cawagup menjadi berkurang. Kalau gitu PDI Perjuangan punya kesempatan dong. Iya, betul. Gimana tuh? Makanya kami sangat welcome sekali kalau Kang RK Ridwan Kamil maju di Jakarta. Karena ini adalah akan menjadi pertarungan yang sangat baik, dari warga Jakarta akan mendapatkan pemimpin yang sangat berkualitas. Karena dua-duanya adalah sosok yang memiliki elektabilitas yang tinggi, popularitas yang tinggi.
Jadi kami kalau Ridwan Kamil maju ke Jakarta, itu saya kira ini menjadi salah satu yang akan jadi dinamis. Tapi kalau lawannya bukan RK, ya saya kira memang Mas Anies akan menang mudah. Jadi Bang Habib, apakah memang kenapa Gerindra ngotot untuk mengusung RK di Jakarta? Itu karena memang tidak ada lawan yang lebih kuat atau sebanding dengan Anies selain RK? Saya sampaikan sejak awal dan di berbagai tempat nggak ada istilah ngotot-ngotot. Tadi kan saya ceritakan ini menyampaikan aspirasi konstituen. Muncul nama Ridwan Kamil, ya kan? Lalu ada kondisi Ridwan Kamil kan bukan kader kami, ya kan? Dan beliau juga, ya. Pernah waktu wali kota. Beliau juga belum menyampaikan kesanggupannya untuk maju Jakarta. Jadi kami ini sebetulnya di antara ini semua, ya de facto kami yang paling santai lah. Kan kami sudah punya presiden sebetulnya kan ya. Kelihatan kok Bang Habib lebih santai hari ini. Iya, udah punya presiden tinggal dilantik kan. Tapi gini ya, saya anggapi teman-teman tadi, bahwa namanya partai politik tentu tidak akan pernah kekurangan kader. Ya, akan ada lah kader-kader. Dan untuk Jakarta ya, selalu ada peluang bagi pendatang baru. Orang yang benar-benar nggak diduga tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada kejutan. Ya, Jakarta selalu begitu. Ingat ya, Pak Jokowi itu kejutan, Pak Anies kejutan, gitu ya. Kalau kita bicara soal pileg DPR RI, ya 2 kali pemilu itu kejutan semua karena tidak satupun incumbent misalnya di Jakarta Timur yang bertahan, gitu loh. Banyak orang ya kan. Kemudian di DPRD DKI misalnya, ada partai politik yang tadinya 12 kalau nggak salah pemilu berikutnya tinggal 1. Iya betul. Iya, jadi Jakarta ini memberikan tempat ya bagi orang-orang baru gitu. Kita nggak khawatir kok ya. Sehingga ya sudah kita enjoy saja ini prosesnya, dinamikanya ya kan. Oke, kita diundang Zilvia ke sini ketawa-ketawa, ya nantilah sebulan mulai kelihatan hilalnya lah sebulan lagi gitu. Pak Hasbi, kalau dari Bang Habib mengatakan siapa tahu muncul figur baru di Jakarta ya. Tapi kenapa PKB merasa harus mempertahankan figur lama yaitu petahana Pak Anies untuk Pilkada Jakarta? Yang pertama begini, Pak Anies kita lihat dari kinerjanya. Kinerja Pak Anies bagus, memang nggak logis juga, mohon maaf ini sahabat PKS. DKI Jakarta ini kalau kerjanya mau bagus, sekarang ketua DPRD-nya dari PKS. Masa mau wakil gubernurnya dari PKS? Kalau Gerindra nggak dapat nggak lah masalah lah. Udah dapat punya presiden kan gitu. Maksudnya nggak masalah lah ya kalau PKS nggak dapat cawagup. Nggak usah, kita kasih yang lebih paham. DKI, PDI, kita kasih ada Prasetyo, sudah 2 periode di DPR. Nampaknya PKB lebih setuju Anies dengan kader selain PKS. Kenapa tuh Pak? Ya enggak, karena jeruk PKS sama PKB sama. Jadi jeruk makan jeruk ini. Di waktu pemilu juga kita makannya ini makan makanan Mbak. Antara PKS dan PKB. Ada beberapa titik yang seperti itu. Iya, misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Kan seperti itu. Kalau saya misalnya dengan Bang Habib, memang jeruknya beda. Saya dengan PDI dikit-dikit. Makanya kan ini. Berarti Anda setuju dengan Mas Jayadi ya, kalau misalnya Anies berpasangan dengan PKS tidak mendapat tambahan basis masa baru? Ya PKS sudah dapat, ketua DPRD. Ya sudah dapat. Jadi lebih setuju dengan PDI Perjuangan? Aniesnya dengan kader PDI Perjuangan? Kinerja di DKI Jakarta ini mesti orang yang benar-benar paham. Pada waktu itu Gerindra 2017 misalnya, 2012 Pak Jokowi dengan Ahok pada waktu itu. Ahok biar bagaimanapun sangat paham DKI Jakarta pada waktu itu. Lihat kemajuan DKI Jakarta pada waktu itu. Nah, DKI Jakarta ini nggak bisa kita buat untuk uji coba, untuk main-main, ini nggak bisa. Nah kalau misalnya Pak Anies dengan Prasetyo, bukan karena Sohib ini bukan. Memang paham Jakarta, memang sangat paham Jakarta. Jangan ujuk-ujuk dari tiba-tiba datang dari daerah. Pak Ridwan Kamil bagus, mungkin bagus di Jawa Barat, belum tentu bagus di DKI Jakarta. Jadi maksudnya Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat saja ya? Oke. Bang Habib meneruskan Pak Jokowi, udah Pak Ridwan Kamil meneruskan di Jawa Barat. Oke, tapi menarik Pak Hasbi, Anda bilang kalau untuk Jakarta sebaiknya memang orang yang sudah berpengalaman, karena untuk figur baru ini agak susah untuk mengelola Jakarta. Tapi bukannya dari PKB malah ingin mengusung Pak Anies dengan Kaisang ya? Nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa, sesaat lagi tetaplah di Kontroversi.
dipersembahkan oleh Kaisang dengan Anies itu nggak cocok DNA politiknya. Justru yang cocok itu Kaisang dengan Ridwan Kamil. Karena dianggap mewakili kubu kepentingan politik pemerintah. Periode yang lalu, PKS sudah mendukung Pak Anies. Calon gubernur, calon wakil gubernurnya nggak ada dari PKS tuh. Maksudnya sekarang nggak ada lagi. Saling jegal Rebo Jakarta kembali lagi di kontroversi pemirsa. Kami melakukan polling kepada pemirsa Metro TV lewat sosial media. Langsung saja kita tampilkan pollingnya. Ada pertanyaan, apa pengaruh pasangan Anies Kaisang di Pilkada Jakarta bagi suara Anies? 82% netizen menjawab itu malah bisa menggerus suara Anies jika Anies berpasangan dengan Kaisang. Sementara 18% mengatakan iya bisa mendongkrak suara Anies. Ini pertanyaan untuk Pak Hasbi. Pak Hasbi, jadi kenapa PKB itu tiba-tiba mengusulkan Anies dengan Kaisang untuk Pilkada Jakarta? Gini Pak, PKB ini partai terbuka, siapapun kita buka, termasuk Mas Kaisang. Karena pada waktu itu yang komunikasi dengan kami, komunikasi baik sampai hari itu PSI. Nah, saya pikir Mas Kaisang ini anak muda dan satu-satunya ketua umum mungkin semenjak Indonesia berdiri yang paling muda itu Mas Kaisang. Jadi bagian dari untuk mengambil suara-suara anak muda. Gitu. Katanya DKI Jakarta harus dipimpin orang yang berpengalaman. Betul, berpengalaman. Mas Kaisang kurang berpengalaman apa? Anak muda, ketua umum partai, partainya dari 1% naik sampai 2%. Ini kan dibawa kepemimpinan Mas Kaisang. Jadi nggak masalah, belum punya portofolio sebagai kepala daerah, tidak masalah. Bang Masinton aja belum tentu bisa menaikkan partai 1%. Ya, Tapi dengan suara netizen tadi 82% malah merasa kalau Anies pasangan dengan Kaisang tergerus itu Pak Hasbi. Ini kan netizen, belum hasil survei. Beda Mbak. Jadi kita nggak bisa. Oke, ada satu lagi polling yang kami lakukan. Pertanyaannya, Anda lebih suka yang mana di Pilkada Jakarta? Kita tampilkan Anies Baswedan dengan Kaisang atau Ridwan Kamil dengan Kaisang. Yang menjawab Anies Baswedan dengan Kaisang hanya 28%. Lebih banyak yang menjawab Ridwan Kamil dengan Kaisang. Bang Nurdin Halid, jadi apakah RK lebih siap diboyong ke Jakarta atau ya RK sepantasnya dengan hasil survei sekarang RK lebih baik tetap berada di Jawa Barat? Pilkada Jakarta memang menarik. Kenapa? Karena ada dua faktor. Yang pertama bagi figur-figur ya, figur wagub maksud saya. Yang pertama karena tantangan ke depan itu berbeda dengan tahun 5 tahun yang lalu. Ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Tantangannya tentu bagaimana menjadikan Jakarta sebagai kota jasa, kota niaga gitu. Itu tidak mudah, itu dibutuhkan seorang figur yang punya inisiatif kreatif dan berinovasi. Dua bakal calon ini ya yang disebut-sebut RK dan Anies Baswedan, dua-duanya figur yang sangat berpengalaman. RK sangat berpengalaman di Jawa Barat dan Jawa Barat itu 38 juta loh penduduknya. DKI cuma 10 juta, 11 juta lah gitu. Jadi kalau bicara soal pengalaman, dua-dua figur ini berpengalaman. Dua-dua figur ini sangat populis. Nah, sekarang memang dua figur ini dibutuhkan untuk memimpin Jakarta dengan tantangan. Yang kedua adalah menariknya bagi cawagupnya, karena dua-duanya tidak bisa lagi maju periode akan datang. Jadi cawagup itu menariknya karena dia bisa menjadi figur yang kuat nanti di pilgub yang akan datang. Karena RK maupun Mas Anies itu tidak bisa lagi karena sudah 2 periode. Jadi 2 hal itu yang menjadi menarik. Kalau ditanya tentang RK, itu kita masih sangat mempertimbangkan. Tadi saya katakan bahwa kita sudah memberikan 2 surat tugas. Nanti setelah survei kedua, apakah survei Kang Emil ini kompetitif melawan siapapun kandidat yang maju DKI Jakarta, itu menjadi pertimbangan utama. Nah, karena Golkar tidak mungkin mau bermain gambling atau bermain judi di Jakarta ini, nggak mungkin. Dan ketika RK dipasangkan dengan Kaisang, menurut Golkar bagaimana potensinya RK dengan Kaisang di DKI? Itu menarik. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Hasbi, Kaisang ini seorang pemimpin muda sekarang, terlepas dari anak presiden, ya, dia bisa meningkatkan suara PSI 1,6 juta. Itu tentu karena ada leadership, tentu karena ada manajemen yang
tentu karena ada harisma dari seorang Kaisang. Jadi ini juga memang masuk radar dari Partai Golkar itu. Tapi bukan merupakan suatu, ini baru wacana. Gitu. Nah, apalagi tadi dengan polling ini, itu 70% menyetujui atau mengharapkan Ridwan Kamil dan Kaisang. Tapi begini Mas Ilham, Golkar betul-betul pertimbangkan kehendak masyarakat Jawa Barat. Survei Kang Emil hari ini, saat ini itu 73% rakyat Jawa Barat menghendaki Kang Emil di sana. Tentu juga ini menjadi pertimbangan itu. Dan Golkar itu naik signifikan suaranya, kursinya di Jakarta, di Jawa Barat. Nah, tentu ini akan menjadi aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan nanti dalam partai bersikap. Tapi Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto sangat menghargai persahabatan di dalam partai KIM ini. Oke, jadi tidak ada perselisihan antara Gerindra dan Golkar sama sekali tidak ada untuk di Jawa Barat? Tidak sama sekali. Karena kita memang ada visi yang sama dan itu komitmen yang sangat kuat bahwa kita harus mensukseskan kepemimpinan Pak Prabowo menuju Indonesia Emas. Oke, baik. Dalam beberapa kesempatan Kaisang sudah mengutarakan niatnya untuk bisa berpasangan dengan Anies. Entah ini serius atau guyon ya, tapi kita simak dulu pernyataan Kaisang berikut ini. Bisa disuruh pilih nih? Ya. Suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Duet RK Kaisang mencuat, tapi dalam sejumlah kesempatan Kaisang malah celetuk bahwa dia berminat untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Jadi Bang Habib, dari Kim menanggapi respon dari Kaisang yang menyatakan niatnya untuk dipasangkan dengan Anies bagaimana? Padahal kan Kim berminat juga untuk mengusung Ridwan Kamil dengan Kaisang. Ya kita lihat nanti ya. Seperti apa misalnya disampaikan Kaisang itu kan kita mesti baca teks dan konteksnya. Seberapa serius dan apakah resmi ya menjadi sikap dari PSI. Kalau yang saya dengar dari jubir-jubir PSI di berbagai acara yang sama dengan saya dikatakan bahwa itu bukan official ya, bukan resmi dan belum ada keputusan Mas Kaisang untuk maju pilkada manapun. Jadi sulit juga kami menanggapi sesuatu yang memang belum jelas gitu kan ya. Meskipun itu disampaikan langsung oleh Kaisang dalam beberapa kesempatan, masih dianggap belum jelas ya? Ya oleh teman-teman PSI sendiri. Oke, PSI baik. Sendiri. Ya, saya tambahkan, kenapa belum jelas? Karena pernah kita juga dialog, itu karena belum ada kepastian tentang aturan. Apakah PKPU ini berubah atau tidak berubah? Itu dulu. Nah, kalau itu nanti berubah, itulah baru mereka berpikir untuk maju. Tapi kalau sekarang masih wacana saja. Yang jelas ada potensi nih jilid kedua lagi dari Pilpres, akan ada lagi anak dari Pak Jokowi yang kalau berkontestasi di pilkada, tergantung ya nanti hasil PKPU-nya seperti apa. Jadi Bang Masinton, jika Kaisang nanti maju sebagai cawagup atau cagup mungkin di pilkada Jakarta, apakah ini semakin menambah semangat PDI Perjuangan untuk mengusung Anies dan memenangkan pilkada Jakarta? Ya kami nggak bicarakan siapapun lah orang ya. Ya kami konsisten pada keputusan organisasi dong, siapa yang akan diputuskan sebagai calon nantinya. Itu yang fokus kami adalah pada pemenangan itu. Kami tentu tidak akan membicarakan calon-calon lain, tidak akan mempermasalahkan calon-calon lain gitu ya. Sepanjang itu mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada tentunya. Nah jadi bagi kami adalah kami nggak akan komentar tentang si A, si B. Kami akan fokus pada siapa yang akan diputuskan oleh partai untuk sebagai calon yang akan kami menangkan pada kontestasi pilkada khususnya di Jakarta nanti. Lebih anteng Bang Masinton kali ini kenapa nih? Tidak mau berkomentar kepada figur-figur yang lain. Ya saya ngapain, saya kan harus menjaga etik juga. Saya nggak mungkin harus komentarin orang yang juga belum diputuskan dan juga undang-undang belum ada memberikan satu aturan yang jelas. Baik itu PKPU juga peraturan KPU ya, itu juga belum diputuskan dan tentu ya kami akan fokus pada siapa nanti akan diputuskan oleh partai kami untuk kami usung dan kami menangkan. Baik, nanti saya juga akan minta tanggapan dari Bang Iqbal ketika tadi dari hasil survei mengatakan bahwa Anies kalau berpasangan dengan Kaisang itu akan justru menggerus suara Anies. Bagaimana tanggapan dari PKS? Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
dipersembahkan oleh Baik, rencana duet Anies Kaisang mencuat, Bang Iqbal, karena ada pernyataan dari Kaisang sendiri juga yang menyatakan keinginannya. Tapi menurut Anda sendiri, apakah duet ini dalam tanda kutip lawakan politik atau ada potensinya? Ya, saya kira itu bentuk apatisme ya, di mana mereka berpikir bahwa nggak mungkin ngelawan. Karena survei yang cukup tinggi, popularitas yang cukup tinggi. Yang kedua, Gibran sama Kaisangnya agak berbeda. Kalau Gibran itu sudah punya pengalaman sebagai wali kota. Kaisang baru 2 hari jadi ketum partai. Itu berbeda memang. Sehingga memang masyarakat DKI yang rasional itu bisa membedakan. Mana yang punya pengalaman, mana yang karbitan. Mana yang upgrade gitu loh. Jadi menurut saya memang DKI Jakarta ini berbeda. Mungkin kalau Kaisang Kata Pak Hasbi, Kaisang punya pengalaman menaikkan angka partai dari 1 menjadi 2%. Iya wajar aja, saya juga kalau anak presiden saya jadi ketum partai bisa lebih gede lagi. Jadi menurut saya kalau Kaisang mau menang aman ya di Solo aja. Nah, itu lebih cepat kayaknya. Lebih pastilah daripada bertarung di Jakarta. Dan saya kira Mas Anies juga nggak mau lah. Dan PKS akan berpikir ulang mencalonkan Mas Anies kalau yang diusung misalnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta sesuai dengan tadi. Dari survei yang sederhana saja kita bisa dapat gambaran. Jadi saya melihat bahwa Kaisang mungkin berpotensi ya, tapi mungkin belum sekarang. Atau bukan di Jakarta. Atau mungkin di Solo lebih enak kayaknya. Oke, baik. Oke, kalau Pak Hasbi, apakah dari PKB masih adakah faktor yang bisa membuat PKB batal untuk mengusung Anies di Jakarta? Misalnya ada tawaran-tawaran juga? Selama ini ya enggak lah, selama ini tidak. Karena ini memang bukan kemauan dari DPW sendiri, ini memang kemauan dari arus bawah, efek pada waktu itu Pilpres kemarin. Karena sering komunikasinya arus bawah ini dengan Pak Anies turun di lapangan pada waktu itu dengan Ketua Umum kami, kebetulan pada waktu itu jadi Cawapres, efek dari sini, ini masih ada bau-bau Pilpres menginginkan supaya Pak Anies untuk kembali ke Jakarta. Gitu. Oke, jadi sampai sekarang belum ada faktor yang bisa menggoyahkan PKB ya. Dari PDI Perjuangan, apakah ada trauma Bang Masinton terkait dengan brutalnya Pilpres dan Pileg kita 2024 yang mungkin bisa terjadi juga di Pilkada Jakarta? Apalagi kalau nanti misalnya putra bungsu Presiden jadi berlaga. Apakah ada kekhawatiran, ada cawe-cawe lagi? Ya tentu kita melakukan evaluasi ya terhadap seluruh proses politik ini. Nah umpama ya bagaimana ke depan, apalagi dalam konteks pemilu kepala daerah secara serentak ini, ya kita ini jadikan nih ajang kedaulatan rakyat di tiap daerah untuk menentukan calon pemimpinnya di daerah tersebut. Tidak boleh lagi ada abuse of power, pengerahan aparat negara, begitu ya. Nah jadi harus benar-benar ya pemilu kada ini menjadi sarana demokrasi rakyat di tiap daerah tadi itu. Jadi sebenarnya kita harus sama-sama awasi agar pilkada ini tidak menduplikasi proses pilpres dan pileg yang lalu, gitu ya. Agar ada kemajuan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kualitas pemilu kadanya juga ya, kepala daerahnya. Jadi ini benar-benar kita harapkan satu momentum untuk memperbaiki bangsa ini ke depan melalui momentum pemilu kepala daerah ini. Dan begitupun dengan proses penyelenggara, aparatur negara, nggak usah cawe-cawe lah. Biarkan ini jadi ajang kontestasi masyarakat dan warga di tiap daerah untuk menentukan calon pemimpinnya di daerah tersebut secara demokratis, tanpa ada cawe-cawe kekuasaan, tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan untuk mengarahkan pilihan-pilihan rakyat secara mandiri. Seperti itu. Mas Jayadi, apa yang dikhawatirkan oleh Bang Masinton itu apakah kemungkinan besar bisa terjadi di Pilkada Jakarta apabila Kaisang maju? Potensi untuk adanya upaya untuk apa istilahnya cawe-cawe atau apa itu bisa terjadi di Jakarta kalau misalnya pemerintah pusat beranggapan yang menang di Jakarta itu harus orang yang tanda kutip bisa kerjasama dengan pemerintahan ke depan gitu. Nah, dan bisa bekerja sama itu diartikan sebagai orang yang hanya segaris secara politik gitu. Nah, menurut saya harusnya kita memperluas pengertian kerjasama itu. Siapapun pemerintah daerah, siapapun gubernur, kepala daerah yang terpilih, itu kan by undang-undang memang harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Ada undang-undangnya kan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Jadi ada
Jadi kerjasama itu tidak harus diartikan sebagai satu garis politik. Kalau satu garis politik ya nggak apa-apa juga ya, asal prosesnya berlangsung secara demokratis itu. Jadi ya menurut saya ikut Bang Habib lah, relax aja melihatnya itu. Siapapun. Kalau cawe-cawe pilpres jelas-jelas sudah dibantah oleh MK, tidak ada cawe-cawe, ya kan? Tapi kalau di pileg berbagai putusan MK ada PSU dan lain sebagainya memang terbukti. Baik, oke. Jadi mudah-mudahan dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini akan lebih baik lagi secara penyelenggaraannya. Tapi kita tunggu dulu Cagup dan Cawagupnya siapa dulu ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita akan berbincang sudah lebih ada arahan yang lebih jelas siapa Cagup dan Cawagupnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di kontroversi berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.